Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang teks I/O dalam bahasa pemrograman Java. Jadi teks I/O itu apa sih? I/O itu sendiri kepanjangannya input dan output, dan teks itu ya tulisan. Jadi artinya teks I/O itu input dan output dalam bentuk tulisan. Oke, jadi gini. Misalnya bayangin teman kita nyuruh kita ngitung. Bro, hitungin dong 27 kali 24 hasilnya berapa? Habis kita hitung pasti kan kita kasih tau teman kita hasil dari hitungan kita berapa. Kan teman kita nggak bisa baca pikiran kita, jadi ya habis itu kita harus ngomong, jawabannya 648 bro. Analoginya juga sama kayak gitu. Kita nyuruh komputer buat ngelakuin sesuatu, harus ada suatu cara buat komputer tersebut buat ngekomunikasiin hasil dari apa yang dia hitung. Biasanya dalam bentuk teks yang ditunjukin di layar. Dalam kata lain, komputer harus punya output. Selain itu, komputernya juga harus bisa menerima perintah dari kita agar dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dalam kata lain, komputer juga harus punya input. Jadi komputer itu ibaratnya ya kayak fungsi matematika gitu. Kita masukin X, kita dapat Y. Kita masukin input, kita dapat output. Ya, jadi begitulah dasarnya dari teks I/O. Kita semua pasti udah tahu karena cara output dari konsol itu kayak gimana. Kali ini saya akan ngejelasinnya itu input dan output yang menggunakan file. Jadi input program itu bakal ngebaca suatu file, outputnya bakalan ngenulis suatu file. Untuk keperluan I/O kali ini, kita bakalan menggunakan kelas yang namanya buffer reader sama print writer. Untuk menggunakan semua kelas-kelas yang berkaitan, kita perlu import semua kelas dari java.io. Sintaksnya jadi kayak begini nih sintaksnya. Pasti tahulah naro import-importan itu di mana. Oke, jadi kita coba dulu ngetes kelas buffer reader. Kita coba buat ngebaca input dari konsol. Buat ngelakuin itu kita perlu ngebuat objek dari kelas buffer reader. Pada saat objek buffer reader itu dikonstruk, dia itu ngambil satu argumen, yaitu sumber dari input yang dia mau read. Kalau kita mau baca dari konsol, kita masukin ke argumennya itu objek baru dari kelas yang namanya input stream reader. Yang dia sendiri itu juga perlu dimasukkan argumen system.in. Sintaksnya bisa dilihat di slide. Terus buat ngambil input, kita panggil method readline dari objek buffer readernya. Kalau kita mau pakai method readline, kita harus ngehandle error IO exception dengan cara menggunakan try catch IO exception. Ya sudah dari sononya ke sononya harus begitu. Oke, jadi seperti yang bisa dilihat, ini adalah contoh dari program yang mengambil input dari user. Seperti yang bisa dilihat, dia itu ngambil input, disimpan ke dalam variable string nama, lalu di print halo nama gitu. Tadi kan kita nyoba ngebaca inputnya itu dari konsol. Sekarang kita coba ngebaca input dari file. Kalau ngebaca dari konsol itu kan argumen dari konstruktor buffer readernya itu input stream reader. Kalau mau ngebaca input dari file, argumennya itu objek dari kelas yang namanya file reader. Yang dia sendiri itu perlu dimasukin argumen directory filenya dalam bentuk string atau objek file. Nanti kelas file akan dibahas lebih lanjut. By the way ini kadang-kadang suka nggak jelas nunjuk directory-nya kemana buat nyari filenya. Kalau saya sendiri itu dia itu nunjuknya ke folder terluar dari projectnya. Mungkin ya bisa dieksplorasi sendiri di sini. Kalau misalnya dicoba-coba masih nggak bisa, coba pakai absolute directory ini kayak yang di slide ini nih. Selain nge-handle IO exception secara umum, kita juga harus nge-handle kasus di mana file yang mau kita buka itu nggak ketemu dengan nge-try catch file not found exception. Atau aslinya pakai IO exception doang itu juga udah bisa ketangkap sih, tapi kan kita jadi nggak tahu errornya yang mana. By the way, nge-catch IO exception-nya itu harus yang terakhir soalnya kan dia nggak bisa nge-cache semuanya termasuk file not found exception gitu. Buat ngebaca baris dari filenya satu persatu, kita panggil method .readline dari objek buffer reader-nya. Cara kerjanya readline di sini tuh dia itu pas dipanggil pertama kali, dia nge-return baris pertama dari text filenya. Kalau dipanggil lagi, nge-return baris kedua dari text filenya. Dipanggil lagi baris ketiga dan seterusnya. Kalau baris dari filenya itu udah habis, dia itu bakalan nge-return null. Jadi kalau misalnya kita pengen ngevalidasi, kita cek if stringnya itu sama dengan null gitu. Oke, jadi ini contoh dari program yang ngebaca dari file. Saya bikin file yang namanya grocery.txt yang menyimpan teks yang bakalan dibaca sama programnya. Seperti yang bisa dilihat, saya nge-for loop dan sekali loop itu nge-readline buat di print.
Kalau pas di readline returnannya 0, atau dalam kata lain filenya udah habis, loopnya bakalan di break. Oke, kan tadi kita udah belajar cara buat ngebaca dari file. Sekarang kita coba buat ngenulis file. Pertama, kita harus ngebuat objek dari class file. Buat ngebuat objek file, kita mesti masukin argumen directory file yang mau kita buat, sama kayak buffer feeder yang tadi. Kalau pas programnya dijalanin file entah kemana, coba aja pakai absolute directory kayak tadi. Setelah objek file dibuat, kita pakai method .exist, method yang return boolean buat ngecek kalau filenya itu ternyata udah ada atau belum di sistemnya. Oke, jadi setelah kita buat dan divalidasi filenya, kita bikin objek dari kelas printWriter yang pas di construct dia itu ngambil argumen objek file yang barusan kita buat. Ya, seperti biasa kita pasti nge-handle IO exception dengan try catch. Jadi kita nulis seluruhan dari kode kita dalam try blocknya. Buat nulis baris baru di filenya, kita bisa panggil method .println atau .print ke objek printWriter-nya. Bedanya kalau println itu kalau habis selesai ngeprint dia bakal nge-enter atau ya, ngebuat baris baru. Kalau print doang dia itu nggak nge-enter bedanya. Oke, jadi ini contoh dari program yang memanfaatkan input dan output. Jadi ceritanya program ini tuh membuat to-do list. Jadi program ini bakalan ngebaca input dari konsol yang kemudian ditulis ke dalam suatu file yang nantinya bakalan bisa kita baca lagi. Jadi program ini tuh dibagi menjadi dua alur. Ini kalau filenya belum ada, dia bakalan nulis file baru. Kalau misalnya file yang nggak ada, dia bakalan ngebaca filenya habis itu di print, habis itu kita ditanya gitu, apakah kita sudah selesai mengerjakan to-do list-nya atau belum. By the way, ini penting nih. Sebelum filenya di delete, input output streamnya itu mesti di close dulu nih. Sintaksnya kayak gini. Kalau nggak, filenya bakalan nggak mau di delete. Oke, jadi langsung jalanin aja ya kali ya programnya. Oke, silakan input. Ini kita apa sih namanya? Input salah satu hal yang mau kita lakukan, misalnya apa ya? Kerjakan video DP, kerjakan TP, kerjakan uh, podcast quiz matis, apalagi belajar kalkulus. Ya kalau kita udah selesai nginputin, kita bisa tulis quit buat ngeberhentiin program. By the way ini quitnya itu case insensitive, jadi kalau misalnya kita mau nulisnya quitnya begini juga dia masih tetap ngerti gitu programnya. Nah ini dia jadi ngebuat file baru yang namanya todolist.txt. Maka kita lihat isinya. To-do list, kerjakan video DP, kerjakan TP. Oke, jadi kita coba jalanin lagi programnya. Tuh dia nggak baca filenya, to-do list ini. Apakah Anda sudah menyelesaikannya? By the way, kalau misalnya kita tulis Y kan artinya kita udah selesai, berarti filenya bakalan dihapus gitu. Kalau misalnya kita tulisnya N atau anything really, dia nggak bakalan dihapus filenya. Sekarang coba kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya kita tulisnya Y, by the way case sensitive juga. Tuh file hilang. Dan kita bisa balik lagi ke sini buat nulis to-do list yang lain. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Thanks for watching. Semoga penjelasan saya bermanfaat, bisa dimengerti, atau setidaknya menghibur lah. Well, happy coding I guess.